Ya, selamat pagi, Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama pagi hari ini mendengar firman Tuhan. Karena itu kita akan bersama-sama berdoa lebih dahulu. Mari kita satu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau memberkati kami, memberikan kekuatan, kelimpahan rezeki dan kesehatan. Sekarang kami menyatukan hati kami. Kami ingin mendengar firman dari Tuhan, kekuatan yang asalnya dari Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, nyatakanlah kehendak-Mu atas kami, supaya kami bertumbuh sebagaimana yang Engkau inginkan. Amin. Ya, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan yang hari ini terambil dari kesaksian Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20 yang demikian firman Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkan kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak juga mau mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah firman Tuhan untuk kita semua. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada film yang sedang viral saat ini, diberi judul Tilik. Film ini menampilkan realitas hidup masyarakat. Tokoh-tokoh seperti Butejo, Yuning, dan lain sebagainya menampilkan kepada kita pandangan dan juga karakter orang-orang yang ada di dalam kehidupan ini. Ada yang seperti Butejo nyinyir, ada yang bijaksana seperti Yuning, dan ada yang cuma mau ikut-ikutan saja, rubuh-rubuh gedang. Nampaknya sutradara mau secara bebas menampilkan realitas yang ada di dalam kehidupan masyarakat, dan kita diminta untuk secara bijaksana mengambil intisari ataupun nilai-nilai yang ada, yang tentu itu membangun kehidupan kita ataupun komunitas yang ada di sekitar kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita hari ini cukup menarik, yaitu membangun persekutuan dengan kasih dan saling menjaga. Melalui tema ini kita diharapkan untuk senantiasa bersikap arif dalam membangun kebersamaan persekutuan kita, sehingga persekutuan itu menjadi wadah yang positif dan konstruktif untuk membangun kehidupan pribadi kita atau setiap individu. Nah, saudara yang terkasih, melalui kitab Injil Matius 18 ayat 15 sampai dengan ayat 20, di situ kita melihat sebuah nasihat yang Tuhan Yesus katakan kepada para murid, yaitu mengatakan demikian, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4
mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, maka kamu mendapatkan kembali. Siapakah yang dimaksud dengan saudara? Apakah saudara kandung? Tentu tidak. Yang disebut saudara adalah setiap orang yang ada di sekitar kita. Bisa saudara kandung, bisa saudara dalam pengertian keluarga besar, bisa juga sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, itu kita anggap sebagai saudara bagi kita. Nah, ketika mereka melakukan kesalahan, apa yang harus kita lakukan? Tuhan Yesus mengatakan, tegurlah dia. Saudara yang terkasih, jelas kita diminta untuk tidak diam, tutup mata, pura-pura tidak mendengar, pura-pura tidak melihat, supaya kita merasa kondisi baik saja. Pura-pura kita tidak tahu, supaya tidak ribut. Atau yang ironis adalah di depan dia kita diam saja, senyum-senyum, seakan-akan tidak ada masalah, tetapi di belakang kita gosip. Seperti Bu Tejo, kita nyinyir dan lain sebagainya. Nah, melalui perikop kita kali ini, Tuhan Yesus menegaskan kepada kita bahwa di dalam membangun sebuah persekutuan orang beriman, maka cinta kasih menjadi inti dari semua itu. Mencintai itu berarti saling memiliki. Mencintai itu berarti kita mendukung. Kita ada bersama dengan dia. Mencintai itu berarti kita juga terlibat dalam setiap persoalan yang ada. Keprihatinan dia adalah keprihatinan saya. Kebahagiaan dia adalah kebahagiaan bagi yang lain. Nah, mari kita melihat lebih jelas lagi bagaimana cara menegur orang yang kedapatan melakukan kesalahan. Tuhan Yesus memberikan kepada kita tahapan demi tahapan. Yang pertama dikatakan, tegurlah dia 4 mata. Yang kedua, ajak 1-2 orang untuk menjadi saksi, ngewangi, memberikan kekuatan dan pencerahan kepada dia. Dan ketika semua itu tidak berhasil, Tuhan Yesus mengatakan, sampaikanlah itu di hadapan jemaat. Mari kita melihat itu, karena itu menarik, saudara-saudara yang terkasih. Yang pertama adalah, ketika kita menegur orang yang melakukan kesalahan, hal yang paling utama adalah motif. Apakah motif yang perlu kita letakkan dengan jelas dan tepat ketika kita menegur orang lain? Jangan sampai kita menegur orang lain dengan motif karena saya tidak suka sama dia, saya tidak senang kepada dia, dan lain sebagainya. Justru sebaliknya, motif yang kita letakkan adalah cinta kasih kita kepada dia, persahabatan kita dengan dia, persaudaraan kita kepada dia. Kasih itu mensupport, kasih itu menemani, kasih itu membantu, tetapi kasih itu juga adalah mengingatkan. Maka fungsi yang paling penting ketika kita mengingatkan orang lain adalah motif kita bukan didasarkan kepada karena saya merasa lebih baik atau saya merasa benar, tetapi justru didasari karena aku sayang sama kamu, karena aku mencintai kamu. Kamu adalah sahabatku, engkau adalah saudaraku. Kalau kamu lupa, kamu salah, aku mengingatkan. Sebaliknya, yang aku salah, yo ilino. Itu adalah persahabatan, persaudaraan sesungguhnya dalam iman. Yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, melalui tahapan demi tahapan yang diberikan oleh Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita bahwa betapa kita harus serius untuk senantiasa mengingatkan saudara kita. Kita tidak boleh berhenti dan menyerah. Sebaliknya kita senantiasa tidak jemu-jemu mengulang dengan arif untuk mengingatkan saudara kita yang melakukan kesalahan.
Demikian juga istilah terus-menerus mengulang-ulang menunjukkan kepada kita bagaimana upaya kita untuk menyelamatkan dia, untuk menolong dia, untuk membawa dia kembali supaya tidak celaka dan supaya tidak semakin hancur hidupnya. Tuhan Yesus mengharapkan sesuatu yang penting bagi saudara-saudara mereka, yaitu bagaimana para murid diharapkan memperhatikan kehidupan saudara-saudara mereka dan menyelamatkan mereka. Itu adalah sesuatu yang perlu untuk diperhatikan secara serius. Karena itulah maka Tuhan Yesus mengharapkan para murid untuk mampu menjaga hidup mereka dan menjaga sahabat-sahabat, saudara-saudara, dan teman-teman di dalam kehidupan di sekitar mereka. Dengan ungkapan berbicara empat mata menunjukkan kepada kita bahwa Allah lebih dulu menempatkan teguran itu dalam rangka kasih, dalam rangka persahabatan, dalam rangka ngewongke orang tersebut. Tepuk bahu menjadi penting bagi kita, karena itu berarti kita hendak bicara secara pribadi dan merangkul mereka. Yang ketiga, saudara yang terkasih, dikatakan kepada kita kalau dua orang tidak bisa mengingatkan mereka, maka bawalah masalah itu kepada jemaat. Saudara, disinilah kita mesti sadar akan keberadaan hidup kita, bahwa sebagai komunitas Kristen, sebagai persekutuan, kita sadar bahwa kita tidak pernah berdiri sendiri, tetapi di samping kita ada orang-orang yang kita kasih dan mengasihi kita, entah itu keluarga maupun itu jemaat. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, yang mesti kita sadar bahwa efek dari kekerasan hati kita, ketika kita tidak mau bertobat, bukan hanya diri kita, tapi anak kita, suami istri kita, orang tua kita, keluarga besar kita, dan gereja. Maka ketika kita senantiasa melakukan kesalahan dan tidak mau bertobat, maka pada akhirnya yang mendapat malu bukan hanya kita, tetapi dia. Karena orang akan selalu mengatakan, "Kae wong endi? Bocah sapa?" Akhirnya sampai, nah dia Kristen, itu menjadi persoalan. Maka penting bagi kita untuk memahami bahwa ketika kita bicara tentang gereja, maka kita diharapkan juga memiliki hati yang sama. Bukankah kita itu adalah satu tubuh dengan banyak anggota? Maka ketika ada satu anggota tubuh kita yang error, ada satu tubuh kita yang terluka, maka dampaknya kepada seluruh anggota tubuh itu. Demikian juga yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika ada satu masalah dan tidak segera terselesaikan di lingkup gereja, di lingkup persekutuan, maka itu menjadi masalah kita bersama. Kalau kita bicara masalah kita bersama, itu berarti kita harus memiliki kedewasaan dalam menyikapi. Jangan justru sebaliknya, ketika kita merasa itu masalah bersama, kita lalu nyinyir, kita lalu membicarakan itu, membicarakan kesalahan, membicarakan persoalan saudara kita pada saat kita rapat, pada saat kita misalnya kur, pada saat kita sedang melakukan perkunjungan, saat kita persekutuan doa, ataupun kita duduk-duduk, kita membicarakan kesalahan orang lain. Saudara-saudara, disinilah arti sebuah persekutuan itu diletakkan. Karena persekutuan itu didasarkan pada iman, pada satu baptisan, pada roh yang sama, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena itu ketika kita
kemudian melihat saudara kita melakukan kesalahan, mari kita berpikir bersama, mensupport bersama bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di dalam kehidupan pada saat itu. Kalau kita memang tidak bisa, tidak punya akses untuk membantunya, hal yang paling penting adalah doakan dia, support dia, temani dia. Karena kalau kita justru membicarakan dia, bukan kembali saudara, plus pergi, justru disinilah sikap tepuan bahu, rangkulan kita, tetapi juga untuk selalu mengingatkan penting untuk kita bersama. Itu bagian dari cinta kasih dan bagian dari menjaga saudara kita. Jangan sampai saudara kita hilang ketika dia memiliki persoalan-persoalan, tapi biarlah dia menemukannya di dalam persekutuan kita. Karena persekutuan kita dibangun dalam sebuah kehangatan. Persekutuan yang dibangun dengan kesadaran bahwa kita adalah manusia yang berdosa, yang suatu saat kita bisa melakukan kesalahan. Dan akhir dari perikop ini sangat indah, ketika Tuhan katakan kepada kita bahwa ketika dua, tiga orang berkumpul dalam namaku, maka aku akan ada dan Tuhan akan mengabulkannya. Maka ketika kita jemaat Tuhan sama-sama berdoa untuk masalah saudara-saudara kita, baik itu sakit, penyakit, pergumulan kehidupan keluarga, pekerjaan, atau apapun juga, maka kesatuan hati, kekompakan, itulah yang akhirnya menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Mari saudara kita saling menjaga satu dengan yang lain, menjaga perasaan dia, menjaga hati mereka dan kehidupan mereka, dan mari kita bersama-sama membangun persekutuan dengan cinta kasih. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar. Biarlah firman ini menguatkan kepada kami dan mengingatkan kepada kami bagaimana kami hidup bersama dalam segala kelemahan dan kerapuhan kami selaku manusia. Biarlah kami mampu untuk menjaga hidup kami, menjaga saudara-saudara kami dalam keterbatasan dan cinta kasih, sehingga kami mampu membangun persekutuan yang indah seperti yang Tuhan inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.